Shalom, salam sejahtera kepada kita semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan November ini, tepatnya 8 November 2020, masuk pada 22 Trinitas. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama. Semoga Bapak Ibu semuanya siap untuk diberkati oleh firman Allah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini yang menjadi nats khotbah adalah terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab dan mengikutinya. Kepada Bapak Ibu juga yang berada di rumah, silakan mengikutinya, saya akan membacakannya. Demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahtanya pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai nats khotbah pada hari ini. Dan marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya Ia menuntun kita dalam pemberitaan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau menyapa kami lewat firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa apa yang Kau sampaikan bagi kami amatlah penting dalam kehidupan kami. Untuk itu, siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami siap, fokus, dan mampu memahami, melakukan apa yang Engkau pesankan bagi kami saat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, urapilah hamba-Mu ini, supaya betul-betul pesan-Mu tersampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur menyambut firman Allah. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah selalu peduli dengan kita, memberikan apa yang kita perlukan. Ia selalu hadir di dalam suka, duka, di dalam kemelut kita sekalipun. Mengapa demikian? Sebab Ia adalah Allah
yang menyertai kita. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan nats bacaan yang telah kita bacakan tadi, ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi saya mau ulangi, ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada minggu pertama yang lalu telah disampaikan apa yang merupakan tema besar di bulan November ini, yaitu tentang hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna berbicara bagaimana hidup orang Kristen ini selalu memiliki arti, selalu memiliki dampak, selalu memiliki pengaruh, selalu memiliki nilai. Itulah hidup yang bermakna. Dan hidup ini hanya mampu dimaknai jika kita percaya kepada Kristus dan iman itu berfungsi di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang bermakna kita akan uraikan satu persatu selama minggu-minggu di bulan November ini. Dan pada hari ini kita berbicara tentang pengharapan orang percaya. Pengharapan orang percaya. Pertama adalah berbicara tentang orang percaya. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, menerimanya dalam hatinya, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya pada waktu yang kedua kalinya Ia akan kembali menjemput kita dan kita akan masuk di dalam kekekalan. Itulah keyakinan kita selaku orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti yang kita ungkapkan di dalam pengakuan iman kita, bahwa aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah ikrar kita, pengakuan kita selaku orang percaya. Orang percaya dalam konteks ini sekali lagi adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yakinkan diri Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu berada di dalam kumpulan orang-orang percaya itu yang disebut dengan gereja. GKP Indonesia pada saat ini, khususnya di Jemaat Epifanias Jakarta, sedang mendengarkan khotbah ini. Maka yang pertama harus dipahami adalah siapakah orang percaya? Kita, saudara yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan berbicara sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang dinantikan. Sesuatu yang sedang diraih. Maka keselamatan itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita sedang mengerjakannya, dan saatnya nanti keselamatan itu akan sempurna ketika kita berada di surga yang kekal. Pengharapan orang percaya artinya adalah penantian yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu penantian terhadap kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, di dalam ayat 1 dikatakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah Allah telah menyediakan. Ini merupakan satu pengharapan kita, bahwa segala sesuatu Allah telah menyediakan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Ia adalah pencipta, Ia pemelihara umat manusia, dan Dia ada di dalam penghakiman terakhir.
Maka karena Ia adalah pencipta, maka segala sesuatu telah Ia sediakan kepada kita. Namun dalam kehidupan ini kita masih merasa khawatir dan tenggelam di dalam ketidakpastian. Merasa bahwa tidak mungkin segala sesuatu itu disediakan oleh Allah. Atau kita juga ragu, sehingga iman kita seringkali goyah dan seolah pernyataan Allah tidak pasti. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kembali diingatkan, kembali kita diteguhkan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara perlu diberitahukan bahwa Allah adalah penyedia segala sesuatu bagi kita. Kenapa muncul konteks ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena manusia-manusia pada saat ini merasa bahwa tempat yang ia tepati saat ini adalah tempat yang permanen. Seolah ini adalah tempat yang kekal di dunia ini. Mereka tidak memikirkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan yang kekal. Maka Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus bahwa kemah tempat kediaman kita ini mungkin saja dibongkar. Tetapi jangan ragu, jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga. Ini berbicara juga kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu atau telah dipanggil oleh Tuhan. Kita masih merasakan duka yang mendalam karena pada tanggal 29 Oktober yang lalu, almarhum Pendeta Talibudi Lahagu, Sekum GNKP Indonesia telah meninggalkan kita. Pendeta yang punya karisma, keteladanan yang baik, pemimpin rohani yang rendah hati. Kita berduka, keluarga berduka. Ini salah satu mewakili kita bahwa kehidupan manusia itu adalah sementara. Di usia 42 tahun, siapa yang tahu? Hari itu pula dia berulang tahun. Bahkan pagi harinya, beliau masih memimpin ibadah penghiburan di keluarga kami. Karena almarhum ibu mertua meninggalkan kami juga. Pagi itu ia memberikan penghiburan kepada kami. Ia berkata bahwa sulit bagi kita untuk memang menghambat jika Tuhan yang bekerja dan berkarya. Ia berkata bahwa kita punya tempat yang abadi di surga. Ternyata malam harinya beliau mengalami hal yang sama. Yaitu ia dipanggil Tuhan kembali kepada Bapa di surga. Saat ini kita dihiburkan, kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidup kita adalah sementara Bapak Ibu Saudara. Hidup yang saat ini adalah hidup sementara. Kita hanya mengembara di dunia ini. Maka muncullah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jika orang percaya tahu bahwa hidup ini adalah sementara, maka isilah dengan hal yang positif. Isilah dengan hal-hal yang baik. Lakukan karya pelayanan yang baik. Lakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Bagi kita yang sudah meyakininya melakukannya, jangan berduka berlebihan. Jangan tenggelam dalam duka. Karena kenapa? Ada harapan. Pasti ada harapan. Pasti ada harapan di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ia berkata bahwa Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan, maka jadikanlah ini menjadi kekuatanmu. Jadikanlah ini menjadi motivasi bagimu. Jadikanlah menjadi energi positif bagimu untuk menjalaninya.
dengan kekuatan dan keyakinan bahwa suatu kali kita memiliki tempat yang abadi di surga, yaitu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rumah boleh roboh, apartemen boleh roboh, seperti kejadian di Turki kemarin dilanda oleh gempa dan tsunami, Bapak Ibu Saudara. Gedung yang tinggi yang kokoh bisa hancur buatan manusia. Tapi firman Allah berkata pada saat ini bahwa yang disediakan oleh Allah, kediaman di surga, kediaman yang kekal, tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh Allah sendiri, yang mana adalah permanen, kokoh, dan pasti aman. Itulah yang membuat alasan bagi kita bahwa pengharapan pasti ada dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita maknai kehidupan ini. Jadikanlah hidup ini berarti, jadikanlah hidup ini bermanfaat, karena ada waktunya nanti kita tidak punya kesempatan lagi. Kemudian ayat yang keempat berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Betul sekali bahwa saat ini kita berat mengalami tekanan ini. Tekanan kehidupan yang begitu berat. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia, dan seterusnya. Ya, kita hidup ini seperti diombang-ambing oleh gelombang dunia. Hidup ini kita harus capek, kita harus lelah, kita harus bekerja, berkeluh, mencari nafkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun ayat 4 ini berkata bahwa suatu kali kita akan mengenakan pakaian yang baru. Ya, mengenakan pakaian yang baru. Ini berbicara apa? Segala sesuatu yang kita kenakan saat ini adalah fana atau tidak abadi, akan busuk, hilang, dan sirna. Tetapi suatu kali nanti kita akan mendapatkan pakaian yang baru. Bapak Ibu Saudara, mana lebih penting, hidup atau pakaian? Injil Matius berkata bahwa hidup lebih penting dari pakaian. Hidup lebih penting dari makanan. Ya, untuk apa memiliki seluruh dunia ini kalau tidak memiliki kehidupan? Maka bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Maknailah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Orang yang memaknai kehidupan ini, meskipun hidup ini ditindih dengan beban berat, tetapi ia tetap bersyukur. Ia tidak bersungut-sungut. Ia tidak meragukan, tapi ia tetap beriman kepada Allah. Mengenakan pakaian yang baru, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Artinya adalah, jika pengharapan orang percaya yang pertama tadi adalah karena Allah selalu menyediakan, maka pengharapan yang kedua adalah Allah pasti memberikan hal yang baru, pakaian yang baru, sesuatu yang baru kepada kita suatu saat nanti. Yang ketiga adalah ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau minggu lalu berkata bahwa kita tidak akan hilang, tidak akan dicuri. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita menjadi milik Allah, maka kita tidak akan hilang. Kita tidak akan dibuang, sebab kita telah dijadikan menjadi umat kepunyaan Allah. Kita menjadi orang yang dikuduskan oleh Allah, orang yang dipilih, dikhususkan untuk diselamatkan. Maka ayat kelima berkata, mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pengharapan orang percaya dalam nats ini. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Yang pertama adalah bahwa pengharapan orang percaya yang pertama di ayat 1 adalah karena Allah telah menyediakan. Kata telah artinya adalah sebelum kita ada, Allah telah menyediakan. Ya. Sebelum kita ada pun di dunia ini, Allah telah menyediakan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari pertama
sampai hari kelima menyediakan segala sesuatu. Baru hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Demikian pula sebelum kita kembali ke Bapa di surga, berada di dalam kehidupan yang kekal, Ia telah menyediakan tempat di surga. Dan di sana ada Yesus Kristus menantikan kita, menyediakan tempat bagi kita. Maka inilah yang merupakan pengharapan orang percaya. Yang kedua, kenapa orang percaya selalu memiliki pengharapan? Karena Tuhan akan menyediakan yang baru, mengenakan pakaian yang baru. Yang fana akan hilang, tapi yang baru akan terjadi. Jangan khawatir jika apa yang kau kenakan saat ini tidak begitu berharga di mata manusia. Engkau tidak begitu dianggap. Engkau tidak diperhitungkan, diperlakukan tidak adil. Jika itu bukan karena kesalahan dan unsur daripada kita, tapi oleh karena perlakuan ketidakadilan, maka jalanilah kehidupan ini. Karena Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baru bagimu di surga yang kekal. Yang ketiga, pengharapan orang percaya, ayat kelima adalah bahwa Allah mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, apa yang merupakan jaminanmu supaya engkau bisa mendapatkan jaminan akhir tuamu? Biasanya asuransi, ya, dana pensiun dan seterusnya. Sekarang apa yang menjamin engkau bahwa engkau pasti masuk surga, pasti mendapatkan janji-janji Allah? Dijamin oleh siapa? Bukan manusia, bukan organisasi gereja yang menjamin, tapi yang menjamin adalah Roh Kudus. Saya kira ini yang merupakan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap berpengharapan, ya, supaya kita berpengharapan. Karena apa? Kita memiliki jaminan. Allah mengaruniakan Roh Kudus. Artinya adalah bahwa manusia sebenarnya penuh dalam kekhawatiran, keterbatasan, kebimbangan. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, maka kalau Bapak Ibu berdoa, katakan, Roh Kudus, kuatkan aku, supaya aku tetap kuat dalam imanku dan percaya bahwa Engkau pasti menyediakan tempat yang baik bagiku di surga yang kekal. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita telah menjadi orang-orang yang berpengharapan, kita telah tahu bahwa kita itu adalah berpengharapan. Orang-orang percaya selalu berpengharapan. Maka ayat 7 berkata kepada kita, saudaraku, hidup karena percaya bukan karena melihat. Mulai saat ini Ibrani berkata bahwa iman adalah, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Maka ayat 7 berkata di sini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perkatakan firman Tuhan ini saudaraku. Jika ada goncangan, ada kekhawatiran, ada masalah, katakan bahwa hidupku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Kita hidup karena percaya, bukan karena bukti, bukan karena melihat. Karena kita percaya bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara. Kuatkanlah imanmu dan katakan adalah aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena semua yang didasarkan atas bukti penglihatan dan kesanggupan manusia, maka itu kita tidak sanggup menyelami. Karena kekuatan Allah yang maha besar itu tidak dapat diukur oleh kemampuan pikiran manusia yang terbatas ini. Kemudian tugas kita yang kedua adalah tabah. Suka hidup menetap pada Tuhan. Ayat 8 berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu anak saya Jeremia bilang begini, Pak, saya kangen ketemu Tuhan Yesus. Saya kangen mau ke surga. Saya bilang, Adek, kita ketemu Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, dalam doa. Dia bilang gini, tapi katanya kalau orang meninggal tuh ketemu Tuhan Yesus. Adik pengen cepat-cepat deh meninggalnya supaya masuk surga dan ketemu Tuhan Yesus. Ini bahasa anak-anak loh Bapak Ibu. Ya, ini bahasa anak-anak. Saya sederhanakan bahwa Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Dia hadir bersama kita. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan Yesus ada. Kenapa demikian?
Karena ketika neneknya meninggal, saya bilang, kita jangan sedih, nenek sudah ketemu Tuhan Yesus di surga. Dia tahu kalau ketemu Yesus itu adalah bahagia, kekal, dan seterusnya. Maka dia pun berkata, aku suka ketemu Tuhan Yesus. Maka saya ajak dia berdoa bahwa yuk kita ketemu Tuhan Yesus dalam doa saja. Ketemu Tuhan Yesus, kita baca firman Tuhan saja. Rajin sekolah minggu ya dia, dan seterusnya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Artinya adalah bertemu dengan Tuhan Yesus membuat kita tabah. Ya, sabar. Maka lakukanlah ketabahan. Tabahlah Bapak ibu saudara. Itu tanda bahwa engkau punya pengharapan sebagai orang percaya. Tabah melaluinya. Persoalan kita tidak bisa menepisnya, mengusirnya. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan menjalaninya. Ia akan memberikan alternatif-alternatif untuk menembus, menghadapinya, dan seterusnya. Ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Yang terakhir adalah tugas kita hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak ibu saudara, orang yang berpengharapan di dalam Kristus, dia harus juga hidup berkenan di hadapan Allah. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan orang percaya ada 3 tadi. Adalah pengharapan terhadap apa yang disediakan oleh Allah. Sebab Allah yang menyediakan. Pengharapan orang percaya adalah pengharapan terhadap hal yang baru yang Tuhan berikan. Pengharapan orang percaya adalah pengharapan akan karunia Roh Kudus. Maka marilah kita hidup percaya bukan karena melihat. Marilah kita tabah dan suka hidup menetap pada Tuhan. Marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka pada akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau akan merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupanmu. Engkau akan merasakan bahwa hidupmu adalah bermakna. Orang yang memiliki pengharapan, pada akhirnya dia akan memiliki makna dari kehidupan ini. Maknailah kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya firman Allah dalam Kolose 1 ayat 5 sebagai ayat hafalan juga berkata, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengan dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Sekali lagi saya bacakan kepada kita adalah, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengan dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kolose 1 ayat 5. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya adalah pengharapan itu telah ada dalam hidup kita di saat kita menerima Injil. Injil itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hakim yang adil yang akan menjadi pembela kita di akhirnya nanti dan menjadi orang-orang yang memimpin kita di surga yang kekal nanti. Ya, menjadi pribadi yang memimpin orang-orang di surga yang kekal nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita tetap berpengharapan dan mohon pimpinan Roh Kudus supaya pengharapan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku dan menjadi contoh bagi semua orang, sehingga kami menjadi orang-orang yang berpengharapan bagi orang percaya. Tuhan, kuasailah hidup kami oleh pimpinan Roh Kudus, supaya kami dipimpin, dikuatkan menuju tempat keabadian di dalam surga. Kami tidak larut dalam duka kami, sebab ada kepastian bahwa kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus di tempat kekekalan nanti. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memberkati kehidupan kita. Ia telah memberikan pengharapan kepada kita. Saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Sebab di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan. Tentunya Bapak Ibu bisa mengirimkan atau transfer melalui nomor rekening di bawah ini, ya Bapak Ibu Saudara, untuk menopang pelayanan di Jemaat Epifanias Jakarta. Terima kasih atas kerelaannya, dan biarlah persembahan Bapak Ibu Saudara menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Untuk itu, mari kita berdoa syafaat membawa segala pergumulan kita di hadapan Allah. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Hingga saat ini kami bisa beribadah, melayani, dan memberikan persembahan kepadamu. Hendaklah setiap persembahan yang diberikan, Engkau berkenan menerimanya Tuhan. Karena Allah telah lebih dahulu memberkati kami, maka wajiblah bagi kami mengembalikannya kepadamu ya Allah. Saatnya kami berdoa bagi jemaat di Epifanias Jakarta. Berkati Tuhan jemaat ini, biarlah mereka bertumbuh dalam iman, berpengharapan. Mereka tetap Tuhan percaya akan janji Allah bahwa surga yang kekal adalah merupakan tempat yang kami nanti-nantikan. Tuhan Yesus, jika di antara jemaat Epifanias Jakarta ada yang sakit, ada yang berkeluh kesah karena kelemahan tubuh, maka pada saat ini kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan, menjamah, memulihkannya kembali. Jika mereka berada di dalam kesulitan ekonomi, keuangan, finansial, Tuhan tolong mereka, bukakan jalan. Berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Bahkan Engkau kirimkan orang-orang yang baik, yang menolong, peduli, dan menunjukkan jalan bagi mereka. Tuhan, kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati supaya keluarga ini menjadi keluarga Kristen yang sejati. Diberkati untuk memberkati, menjadi teladan, menjadi contoh dalam mendidik anak, dalam membina rumah tangga. Kepada anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, jadi kalau mereka anak-anak yang bertumbuh kembang dengan sehat Tuhan, dan mereka semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi BPHJ dan BPMJ di Epifanias Jakarta ini. Tuhan berkati mulai dari pendeta jemaat Tuhan, sekretaris, bendahara, para komisi-komisi Tuhan Yesus, para pengurus dan seterusnya. Berikan semangat dan komitmen untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami berdoa kepadamu. Berkati juga Tuhan Kepulauan Nias dalam persiapan pilkada Tuhan. Bila mereka berkeadilan dalam melakukannya. Bila mereka jujur Tuhan. Sehingga pimpinan-pimpinan, pemimpin daerah yang terpilih adalah pilihan Tuhan sendiri. Karena Roh Kudus berkarya dalam hati masyarakat Nias. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Pulihkan Tuhan ekonomi bangsa ini. Pulihkan kondisi bangsa ini Tuhan. Dari dampak corona yang merajalela ini Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Berikan kami kemampuan, kekuatan, dan jalan keluar dari setiap kemelut kami. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami aminkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi kru yang telah melayani dalam pelayanan pada hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi, di dalam pelayanan pekerjaan, dan di mana saja Allah memberkati kami. Tuhan, ada banyak hal yang kami minta kepadamu. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya, Yesus, Juru Syafaat kami, telah menyempurnakan doa kami seperti doa yang Engkau sampaikan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang percaya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.